Hai guys, senang sekali ketemu lagi bersama aku di channel Larissa Story. Di channel ini, aku membahas tentang misteri, tragedi, dan juga kriminal. Jadi buat kalian yang suka, jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share channel ini ya. Hari ini aku mau bawain sebuah kisah dari Twitter @desiprayogo1 atau yang biasa dipanggil Emak. Cerita ini berdasarkan dari pengalaman narasumbernya Emak yang bernama Mbak Heni. Yuk langsung aja ke ceritanya. Mbak Heni merupakan pendatang di Tanah Medan, Sumatera Utara. Mbak Heni memutuskan merantau demi membantu perekonomian keluarga dan dia bekerja sebagai seorang pelayan di sebuah rumah makan. Dulu, Mbak Heni ini bekerja berdua bersama sang kakak yang kebetulan juga merantau ke Medan. Tapi sang kakak akhirnya menikah dan kembali ke tanah kelahirannya. Jadilah Mbak Heni tinggal seorang diri di daerah orang. Tapi walau begitu, tidak membuat tekad Mbak Heni pudar. Dia tetap terus bersemangat dalam mengais rezeki selama itu halal. Hingga secara tak sengaja, dirinya mulai mengenal seorang pria yang kebetulan merupakan pelanggan tetap di tempat dia bekerja. Pertemuan pertama ini membuat Mbak Heni terbayang-bayang akan sosok pria tersebut. Nah, selain berkarisma, pria ini juga humble dan murah senyum. Mbak Heni merasa nyaman dekat dengan dia. Sebut saja pria ini Mas Tev. Berawal dari nyaman, hubungan Mbak Heni dan Mas Tev nampak intens dan tak butuh waktu lama. Mereka pun memutuskan untuk menikah. Pernikahan yang diimpi-impikan oleh banyak perempuan terwujud di dalam hidup Mbak Heni. Dia diperlakukan bak seorang ratu. Mbak Heni tidak boleh menghandle pekerjaan rumah apapun. Semua kebutuhannya terpenuhi dan hidupnya benar-benar terjamin. Mbak Heni bersyukur karena Tuhan telah mempertemukan Mbak Heni dengan Mas Tev. Usia Mas Tev ini jauh lebih tua dari Mbak Heni. Tapi Mas Tev mampu mengimbangi segala kemauannya Mbak Heni dengan baik. Kehidupan rumah tangga mereka begitu nampak harmonis. Sampai semua kebahagiaan itu lengkap dengan hadirnya seorang janin di dalam rahim Mbak Heni. Jelas Mbak Heni dan Mas Tev makin bahagia dan bersyukur tiada henti. Kalau boleh mengulik lebih dalam tentang background Mas Tev, sebenarnya ada banyak sekali kejanggalan yang perlu dipertanyakan. Bahkan sebenarnya, keluarga Mbak Heni sendiri kurang setuju dengan pernikahan Mbak Heni dan Mas Tev. Hal ini karena banyak sekali rumor yang berhembus dan semuanya itu rumor kurang baik. Tapi mungkin karena Mbak Heni sudah terlalu bucin, membuat logikanya tidak bisa berjalan dengan baik. Rumor itu berhembus dimulai dari keluarga Mas Tev yang merupakan penganut ilmu sesat, sampai rumor terkait adik-adik Mas Tev yang katanya kalau hari-hari tertentu berubah menjadi palasik atau sejenis kuyang. Lalu wujudnya terbang sambil ketawa-ketawa di atas atap rumah Mas Tev. Awalnya hal ini memang agak kurang dipercaya, tapi Mbak Heni makin lama makin percaya. Karena di malam-malam tertentu, Mbak Heni pernah mendengar suara ketawa di atas genteng. Dan suaranya ini mirip sama suara salah satu adiknya Mas Tev. Kecurigaan Mbak Heni bertambah besar karena di rumah Mas Tev ini ada 3 ruangan yang gak boleh dimasuki sama Mbak Heni. Yang pertama, ada kamar orang tua Mas Tev. Yang kedua, ada sebuah ruangan yang katanya untuk ibadah bersama. Tapi pada kenyataannya, Mbak Heni tidak pernah diajak untuk doa bersama. Jadi hanya keluarga inti Mas Tev saja
yang boleh masuk ke ruangan ini. Yang ketiga, ada sebuah ruangan yang disebut gudang. Tapi anehnya, ini kan ruangan gudang. Namun kadang di dalam situ terdengar kayak ada suara berisik-berisik seperti orang yang sedang melakukan perjamuan malam. Terus kadang juga tercium ada aroma-aroma aneh yang keluar dari ruangan tersebut. Memang keluarga Mas Stef sangat welcome kepada Mbak Heni. Akan tetapi, kalau Mbak Heni melakukan kesalahan kecil yang tidak disengaja, bakalan diserang habis-habisan. Yang lebih parah adalah beberapa momen perayaan keagamaan seperti Natal dan Paskah, Mbak Heni ini tidak diizinkan pulang ke kampung halaman, walau hanya sebatas menengok orang tua sendiri. Sebenarnya, Mas Stef dan keluarganya bukan warga asli situ, melainkan seorang pendatang yang tahu-tahu memiliki banyak usaha lalu sukses dan menjadi kaya raya. Yah, kita memang tidak bisa mengira kapan rezeki manusia bisa berubah, karena roda kehidupan itu kan berputar. Cuman perubahannya itu terkesan instan dan cepat banget. Nah, yang Mbak Heni tahu, suaminya itu punya beberapa usaha atau bisnis. Tapi banyak dari usaha suaminya Mbak Heni ini yang gulung tikar. Namun ajaibnya, mereka masih bisa bertahan walau di tengah gempuran seperti ini. Kembali ke posisi Mbak Heni yang sedang hamil anak pertamanya. Mbak Heni merasa bahagia sekali. Kini kehidupannya serasa lengkap. Dia bersyukur tak ada henti-hentinya, walaupun ada saja masalahnya yang terjadi. Di sini Mbak Heni merasa sejak dia hamil, dia merasa kalau suaminya seperti bukan suami aslinya. Entah apa yang mendasari Mbak Heni bisa berpikir demikian. Bisa jadi ini semua hanyalah pembawaan sang jabang bayi. Kan yang namanya orang hamil ada aja kemauannya, dan kadang juga pikirannya jadi kemana-mana. Nah, begitu pula dengan yang Mbak Heni rasakan. Tapi lagi dan lagi, dia menganggap itu hanyalah firasatnya saja. Mbak Heni yang awalnya biasa saja tinggal di rumah itu, makin kesini Mbak Heni merasa setiap pergerakannya kayak ada yang ngawasin. Padahal di situ nggak ada siapa-siapa. Mbak Heni sudah merasakan keanehan itu sejak kehamilannya yang memasuki bulan keempat. Terus saat tidur, dia merasa ada yang nindihin. Pernah waktu itu, kondisinya Mbak Heni sudah hamil tua, yaitu usia kandungannya sudah berumur 8 bulan. Di sini Mbak Heni merasa badannya yang super pegel dan tulang-tulang udah kayak mau putus. Di momen-momen ini, Mbak Heni kesulitan saat mau tidur malam. Nah, dia ini merasa kayak ada yang ninaboboin dia. Padahal, dia sendiri sadar kalau suaminya sudah tidur lelap banget. Tapi waktu itu dia bodoh amat, karena yang penting dia bisa istirahat. Semakin lama, Mbak Heni jadi kepikiran. Mbak Heni pernah cerita ke suaminya, tapi Mas Stef malah menganggap Mbak Heni halu. Jadi sejak dianggap halu sama sang suami, Mbak Heni memutuskan untuk memendam rasa penasarannya seorang diri. Singkat cerita, tibalah di hari kelahiran anak pertama Mbak Heni. Rasanya benar-benar campur aduk antara menikmati momen-momen kontraksi dan ditambah gangguan-gangguan dari sosok tak kasat mata yang makin membuat Mbak Heni overthinking. Berhubung sudah gak bisa menahan rasa penasarannya, akhirnya Mbak Heni memberanikan diri bertanya kepada sang suami. "Sayang, tadi kamu lihat ada bayangan hitam besar gak? Aku tadi lihat yang ngelintas di situ tuh," tanya Mbak Heni sambil menunjuk ke suatu arah. Di situ suaminya Mbak Heni mengelak dengan berkata, dia tidak melihat apapun selain mereka berdua. Karena memang di ruangan itu hanya ada mereka berdua. Tapi bukan itu saja. Sebagai seorang ibu, kalian pasti memiliki ikatan batin tersendiri dengan anak kalian.
Begitu pula dengan Mbak Heni. Di saat kontraksi dan sudah masuk ke pembukaan 7, tiba-tiba Mbak Heni merasakan hawa yang kurang bersahabat. Dia seperti merasakan duka kehilangan yang amat dalam. Mbak Heni seperti memiliki firasat akan kehilangan seseorang. Cuman dia bingung siapa. Nah, kebetulan waktu itu mertuanya datang untuk menjaga Mbak Heni. Sedangkan suaminya pamit pergi ke kafetaria untuk membeli kopi. Mbak Heni yang masih penasaran bertanya kepada mertuanya tentang perasaan gak enak yang dialami oleh Mbak Heni. Dan mertuanya cuma menjawab kalau itu mungkin cuma firasatnya Mbak Heni. Mendengar itu, Mbak Heni tidak bisa berkata apa-apa. Mungkin yang dikatakan ibu mertuanya ada benarnya. Tapi kok hawanya itu benar-benar seram dan mencekam. Sesekali Mbak Heni mengusap lembut perut buncitnya. Tapi ketika itu, dia malah memiliki firasat kalau bayinya tidak bisa bertahan lama. Mungkin kita yang tidak ada di situasi tersebut tidak paham dengan apa yang Mbak Heni rasakan. Selain itu, keanehan yang Mbak Heni rasakan yaitu ketika hendak mendekati prosesi melahirkan, dia seperti mendengar suara tangisan bayi yang sangat ramai sekali. Memang letak ruangan bayi itu satu lantai dengan ruangan bersalin, tapi jaraknya itu jauh. Ruang bayi itu letaknya dekat dengan lift pasien, sedangkan ruang bersalin ada di paling pojok. Mestinya sekalipun suara tangis bayi-bayi itu kedengaran, seharusnya suaranya kan gak intens. Sedangkan ini serasa kayak berasal dari ruangan sebelah. Masalahnya, sebelah itu juga ruangan bersalin, tapi sudah hampir 10 tahun tidak digunakan dan mangkrak. Gak berselang lama, suaminya Mbak Heni ini kembali dari kafetaria. Terus Mbak Heni bertanya ke suaminya, "Sayang, di ruang bayi apa bayi-bayinya lagi nangis semua ya?" Nah, mendengar itu suaminya bingung dan menjawab, "Enggak yang, malah hening loh." Karena memang saat suaminya melewati ruang bayi itu dalam kondisi hening, enggak ada bayi yang menangis. Jadi ya suaminya berkata apa adanya. Dan lagi-lagi Mbak Heni dibilang halu. Nah, enggak berselang lama, pembukaannya sudah lengkap. Semua orang membantu Mbak Heni melahirkan anak pertamanya yang penuh dengan haru biru. Jelas sebagai ibu muda, perasaan Mbak Heni campur aduk. Setelah sekian lama menunggu dan berusaha, kelahiran anak pertama Mbak Heni berjalan dengan lancar dalam proses kelahiran normal. Dan lahirlah seorang bayi laki-laki dengan bobot 3,3 kg dan panjang 47 cm. Parasnya tampan dan sehat. Di sini dokter mengatakan anak laki-laki Mbak Heni lahir ke dunia dalam keadaan sehat dan tanpa kurang suatu apapun. Mendengar itu, Mbak Heni menangis bahagia tak ada hentinya. Langsung saja Mbak Heni memberikan ASI pertama untuk sang buah hati. Mbak Heni memandang wajah sang anak dan dia memeluk tubuh anaknya. Sampai dokter berkata, "Bu, anaknya ditaruh ke box lagi ya, biar saya bersihkan terlebih dahulu." Dan akhirnya bayi mungil itu berpindah tangan dan Mbak Heni harus dijahit sedikit di jalan lahirnya karena ada sedikit luka robek. Tapi belum sampai 20 menit setelah Mbak Heni memberikan ASI kepada sang anak, dan bahkan di situ Mbak Heni belum selesai dijahit, tiba-tiba anaknya mengalami kejang. Semua dokter dan perawat mengusahakan yang terbaik. Tapi sayangnya takdir berkata lain. Anak Mbak Heni meninggal dunia. Mbak Heni tidak menyangka kalau Tuhan mengambil anaknya secepat ini. Mbak Heni gak menyangka jika tadi itu adalah pelukan pertama sekaligus pelukan terakhir Mbak Heni kepada anaknya.
Hancur Mbak Heni saat itu. Tadi suara tangis bayinya yang memecahkan keheningan ruangan bersalin malam itu. Tapi kini suara tangisan Mbak Heni lah yang memecahkan keheningan malam itu. Suaminya berusaha menenangkan Mbak Heni. Namun anehnya, tak ada satupun yang terlihat sedih dan menangis kecuali Mbak Heni. Jadi seolah kehancuran itu semua hanya dirasakan oleh Mbak Heni saja. Keluarga dari suaminya Mbak Heni biasa saja, seperti nggak merasa berduka atau kehilangan. Dari situ kecurigaan Mbak Heni semakin kuat, karena dia tidak diperbolehkan untuk melihat anaknya, menyentuh anaknya, dan mengurus prosesi pemakaman sang anak. Jadi Mbak Heni tidak mengetahui secara langsung bagaimana prosesi pemakaman anak pertamanya, dan hanya diberitahu kalau anaknya sudah dimakamkan. Biasanya, kalau orang Batak itu ada prosesi menangis terseduh-seduh sebelum akhirnya jenazah dibawa ke pemakaman. Tujuannya adalah untuk meluapkan emosi rasa kehilangan yang sangat mendalam. Tapi keluarga suaminya malah tertawa-tawa dan bernyanyi dangdut. Entahlah, toh suaminya kan juga bukan asli Medan dan hanya pendatang. Jadi mungkin memiliki adat yang berbeda. Hanya saja ini seperti tidak memiliki empati sama sekali. Mbak Heni sangat sakit hati mengetahui semua itu. Jadi saat itu yang menangis hanya Mbak Heni dan tetangga sekitar. Nah, Mbak Heni yang masih dalam kondisi trauma kehilangan anak pertamanya masih harus dihadapkan dengan rumor yang kurang mengenakan, di mana rumor itu mengatakan bahwa kemungkinan anak Mbak Heni dijadikan tumbal sama keluarga suaminya. Karena status kekayaan sang suami ini masih dipertanyakan. Ada satu rumor yang berkata kalau sebenarnya suami Mbak Heni ini bukanlah seorang bujang, melainkan seorang duda yang pernah menikah sebanyak 5 kali. Jadi anak pertamanya selalu meninggal, lalu pernikahan mereka kandas begitu saja. Artinya selama ini Mbak Heni telah ditipu. Terkait hal ini, Mbak Heni sudah konfirmasi kepada suaminya dan beliau mengaku bahwa itu benar. Tapi untuk masalah tumbal, Mbak Heni takut untuk bertanya. Untuk menyembuhkan rasa traumanya, Mbak Heni harus pergi ke dokter berkali-kali. Karena menurut Mbak Heni, anaknya meninggal karena kesalahannya. Jadi kan anaknya meninggal setelah diberi ASI. Nah, Mbak Heni ini berpikir kalau ASInya beracun. Makanya Mbak Heni berpendapat bahwa anaknya meninggal gara-gara dia. Terus-menerus Mbak Heni menyalahkan dirinya sendiri. Sampai akhirnya ASI Mbak Heni diambil sampel dan dicek ke laboratorium. Dan hasilnya mengatakan kalau ASI Mbak Heni ini tidak ada masalah apapun. Sangat sulit bagi Mbak Heni menghadapi kenyataan demi kenyataan yang ada di depan mata. Mulai dari rumor yang mengatakan kalau keluarga suaminya ini penganut aliran sesat, atau adik-adik iparnya seorang palasik, dan rumor negatif lainnya. Ingin sekali rasanya Mbak Heni menangis dan berteriak. Dia ingin melawan tapi dia nggak punya power. Ditambah lagi suaminya ini orang yang berduit. Karena di situ Mbak Heni hanya ikut suaminya dan tidak memiliki sanak saudara. Nah, kembali ke rumor yang mengatakan kalau adik-adiknya Mas Stef ini merupakan seorang palasik. Jadi Mas Stef ini anak sulung dari 7 bersaudara dan ke-6 adiknya perempuan semua. Suatu hari, ada salah satu warga yang melihat ada banyak palasik yang berputar di atas atap rumah Mas Stef. Nah, yang mengagetkan adalah salah satu wajah dari palasik itu mirip sekali dengan salah satu adiknya Mas Stef.
Dan dari situlah banyak spekulasi negatif hingga Pak RT menerapkan sistem ronda malam. Anehnya, setelah diadakan ronda malam, sosok Pak Lastik itu tidak lagi nampak. Terus Mbak Heni pernah nggak sengaja mendengar beberapa adik suaminya yang mengeluhkan tentang adanya ronda malam. Semestinya, jika tidak ada yang mencurigakan, harusnya kan lebih baik kalau ada ronda malam. Malah lebih bagus karena keamanannya meningkat. Terus nih, Mbak Heni diberitahu suaminya kalau salah satu bisnis suaminya akan berjalan kembali. Padahal, sebelumnya bisnis ini dikabarkan sudah bangkrut. Tapi ini tiba-tiba diangkat begitu saja rezekinya sama Tuhan dengan cara yang tidak terduga. Di sini Mbak Heni bingung harus ngerespon gimana, bersyukur atau curiga. Karena otaknya sudah terlalu lelah berpikir, respon Mbak Heni hanya ingin terlihat senang atas keberhasilan sang suami. Meskipun sebenarnya ada banyak sekali tanda tanya di kepala Mbak Heni terkait semua kebetulan yang terjadi. Kalian pernah mendengar nggak tentang sebuah mitos yang berkata bahwa dalam satu rumah tidak boleh ada 3 kepala rumah tangga, karena nanti ada salah satu yang kalah. Nah, yang kalah ini kalau nggak sakit ya meninggal. Sedangkan di sini Mas Stef dan ke-6 adiknya memutuskan akan selalu tinggal dalam satu atap di saat sudah menikah. Jelas ini berat buat Mbak Heni untuk menerima semua itu. Sekalipun bukan asli dari Pulau Jawa, tapi di tempat asal Mbak Heni mempercayai mitos ini. Lalu suatu saat, Mbak Heni ini meminta izin untuk menemui keluarganya di kampung halaman. Tapi suaminya malah marah-marah gak jelas. Sebenarnya, sebagai seorang anak yang sedang hancur, Mbak Heni sangat membutuhkan pelukan dari ibunya dan kasih sayang dari keluarga untuk menguatkan Mbak Heni. Tapi malah Mbak Heni ini diancam, kalau kau nekat pergi, pergilah. Tapi aku tidak menjamin keselamatanmu, bisa jadi kau terbunuh. Itu kata suaminya. Lalu Mbak Heni bertanya, kau mau membunuhku? Lalu Mas Stef menjawab, bukan aku yang membunuhmu, tapi mereka yang mengincarmu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, mereka ini siapa? Mbak Heni ini bingung. Oh iya, kalian masih ingat ruangan doa bersama? Jadi suatu hari, Mbak Heni mendengar ada suara teriakan aneh dari dalam situ. Suaranya seperti suara auman. Seandainya di dalam situ memang benar-benar digunakan untuk ruang ibadah, ibadah apa yang dilakukan dengan cara mengaum seperti itu? Dan ditambah lagi itu kondisinya sudah tengah malam. Sebenarnya terserah sih mau ibadah jam berapa, tapi cara ibadahnya itu berbeda kayak nggak normal dan sangat mencurigakan. Pernah Mbak Heni memberanikan diri mengintip ke ruangan doa itu. Tapi Mbak Heni malah mencium aroma dupa dan ada asap putih tebal keluar dari ruangan itu. Berhubung hal ini sangat mencurigakan, Mbak Heni buru-buru menutup pintunya dan tidak berselang lama Mbak Heni mendengar suara cekikikan di atas langit-langit kamarnya. Tapi sampai detik ini Mbak Heni masih tinggal di rumah itu. Sebenarnya dalam hati kecilnya Mbak Heni, ia ingin sekali pulang ke kampung halamannya. Karena dia mendapat kabar kalau ibunya jatuh sakit. Tapi apa daya, suaminya melarang dan Mbak Heni gak punya power untuk melawan. Nah, sejak kehamilan pertamanya, Tuhan masih belum mempercayakan Mbak Heni untuk hamil lagi. Malah keluarga suaminya terlihat biasa aja dan tidak memaksa Mbak Heni untuk hamil kembali. Nah, anehnya saat hamil anak pertama dulu, Mbak Heni ini dicekoki aneka jamu supaya Mbak Heni segera hamil. Tapi sekarang kok beda banget.
Mbak Heni juga dibatasi ruang geraknya. Hiburannya hanya handphone dan tidak boleh berinteraksi sama tetangga. Dan sampai sekarang masih sangat banyak pertanyaan-pertanyaan mengenai banyak kejanggalan yang ada di keluarga suaminya, termasuk pertanyaan apakah anak pertamanya ini benar-benar dijadikan tumbal. Tapi ya Mbak Heni masih belum dapat jawaban apapun. Oke guys, ini cerita tentang keanehan yang ada dalam kehidupan keluarganya Mbak Heni. Apa pendapat kalian? Jangan lupa tulis apapun pendapat kalian di kolom komentar. Oh iya, semisal kalian punya pengalaman horor dan bersedia untuk aku bawain di sini, boleh kirim pengalaman kalian ke email larisastory30@gmail.com. Terakhir, thank you buat yang sudah nonton video ini sampai akhir, dan mohon maaf jika ada salah-salah kata dan penyebutan. Please dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya.